Shalom sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu biasa ke-15 tanggal 11 Juli 2021, kami tim official Wirid Traveling with Jesus akan mempersembahkan bacaan hari Minggu lengkap. Saya, Agnes Agatha, akan membawakan pujian Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Bacaan pertama dibawakan oleh Ibu Angela Mars, bacaan kedua oleh Kak Shanti Emma, bacaan Injil dan renungan dibawakan oleh Pater Paul Halek Bere. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat menjadi berkat untuk para sahabat dan bagi setiap orang. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Pergilah bernubuatlah terhadap umatku. Bacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa berkatalah Amasya, imam di Betel kepada Amos, "Hai perlihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa.
kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita
akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Baru saja kita mendengarkan kisah Injil Markus tentang bagaimana Yesus mengutus para murid-Nya. Yesus mengutus para murid berdua-dua. Dan selain berdua-dua, ada hal yang menarik yang bisa kita renungkan dalam bacaan hari ini, yaitu tentang syarat-syarat bagaimana menjadi utusan Yesus. Saya mengajak kita untuk mencoba merenungkan kisah perutusan hari ini dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Mungkin pengalaman di keluarga, pengalaman orang lain, atau bahkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Coba kita renungkan sejenak atau ingat kembali pengalaman kita. Bagaimana sih rasanya kalau ketika kita hendak bepergian? Misalkan kalau ada anak yang ingin pergi sekolah di tempat yang jauh, atau mungkin ada suami atau istri yang hendak mengikuti rapat atau pertemuan di tempat yang jauh. Saya yakin bahwa sehari sebelum perjalanan itu pasti banyak hal yang kita persiapkan. Entah itu mempersiapkan pakaian, mempersiapkan keperluan-keperluan pribadi, bahkan memperhitungkan berapa biaya makan, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Tentu hal-hal itu bisa menimbulkan sebuah kegelisahan bagi kita sebelum kita berangkat. Atau kadangkala ketika kita hendak bepergian, kita mempersiapkan banyak sekali pakaian di koper. Tetapi ketika tiba di tempat pertemuan, tidak semua baju kita pakai. Akhirnya kita hanya membawa barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perutusan hari ini yang dikisahkan dalam Injil Markus
perutusan Yesus kepada para murid-Nya mengingatkan kita akan apa yang perlu dan apa yang penting di dalam hidup kita. Apa sih tujuan utama dari sebuah kegiatan? Dan apa nilai atau apa goal yang hendak kita capai dari kegiatan tersebut? Apakah sekedar sebuah hura-hura? Apakah sekedar mau menunjukkan kepada orang lain bahwa saya memiliki ini, saya memiliki itu? Ataukah ada nilai lain yang hendak kita peroleh, yang hendak kita petik dari kegiatan perutusan tersebut? Hari ini Yesus mengajak kita untuk merenungkan bahwa sebagai murid-Nya kita diutus untuk menumbuh kembangkan kerajaan Allah. Kita diutus bukan untuk membawa kekayaan pribadi, bukan untuk mempertontonkan apa yang kita miliki kepada orang lain, tetapi membawa kabar dan karya keselamatan bagi banyak orang. Kalau kita ingat bahwa dalam bacaan lain terkadang dikata Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ketika mengutus para murid-Nya, Yesus mencoba untuk melarang ini boleh dan itu tidak boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, nilai kerajaan apa Allah seperti apakah yang hendak kita wartakan kepada sesama kita? Ada 3 hal setidaknya, yaitu yang pertama bahwa kita pergi tidak dengan melekat pada harta-harta duniawi, tetapi melekatkan diri dan menyatukan diri dengan Yesus sebagai kekuatan hidup kita. Dan yang kedua bahwa kesaksian kelekatan kita dengan Yesus itu hendaknya membawa pertobatan bagi orang lain. Ketika orang berjumpa dengan kita, ketika orang melihat kita, mereka bertemu dengan Allah. Allah yang membawa pertobatan, Allah yang membuka kembali jalan keselamatan bagi mereka. Dan jalan keselamatan, jalan pertobatan itu akan membawa kesembuhan, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan spiritual. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa setia untuk menjadi utusan-utusan Yesus di tengah dunia kita saat ini. Membawakan warta kabar kebahagiaan, kabar pertobatan, dan kabar sukacita kesembuhan bagi dunia kita yang saat ini sedang sakit. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatima bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari usaha untuk melumpuhkan kebenaran Tuhan dalam hati manusia, dan membebaskan kami dari hilangnya kesadaran kami akan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati,
dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dear brothers and sisters, those are the readings for today. We hope you enjoy it, and see you again tomorrow from Weary Traveling with Jesus. Goodbye. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale, mettere mi piace e condividerlo. Grazie di cuore e Dio vi benedica.